bertujuan mengerjakan tugas prakarya kimia, yaitu mewawancarai pemilik usaha yang bergerak di bidang kuliner. Nah, kebetulan kami memilih tempat yaitu The Beach Coffee yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Nur Akvanisa Mutmainah dari SMA Negeri 17, kelas 10 IPA 3. Di sini Ibu, saya meminta izin untuk mewawancarai karena ada tugas prakarya kimia dari sekolah. Sebelumnya izin mewawancarai Ibu. Sebelumnya Ibu, nama lengkap tak siapa? Ibu Hartati. Oke, dengan Ibu Hartati. Ini nama usahanya apa Ibu? The Bridge Coffee. The Beach Coffee. Kalau lokasi digital tentang The Beach Coffee itu Ibu? Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 9. Di Beach Coffee ini jenis usaha apa yang dijual? Berupa makanan dan minuman. Berupa makanan dan minuman. Alasan apa yang Ibu, alasan apa sehingga muncul ide Ibu untuk membuat The Beach Coffee ini? Karena saya lihat perkembangan saat ini anak-anak lagi mengandungi masalah untuk kumpul-kumpul, mereka lebih suka di kafe, belajar lebih suka di kafe. Jadi Ibu terinspirasi dari situ. Iya, apalagi di sini dekat dari kampus. Ada beberapa kampus yang dekat dengan lokasi di sini. Termasuk UIN di sampingnya. Tuh, 2, 3. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, mungkin apa minuman dan makanan yang paling digemari di kafe ini? Kalau minuman yang pasti pertama kopi. Kalau minuman yang blend ada coklat, ada kayak green tea blend, ada teh tea blend, ada beberapa macam. Yang paling digemari ada namanya coklat The Bridge. Kalau mungkin makanan? Kalau makanan ada nasi goreng, ada mie kuah, ada ayam geprek, ayam penyet, ada beberapa macam. Terus apa saja alat dan bahan yang digunakan pada saat membuat makanan? Kalau kopi memang sudah ada mesinnya. Jadi anak-anak barista sisa dia mengolah dari mesin. Kalau masalah yang di blend ya kita pakai powder dengan alatnya memakai blender. Makanannya? Kalau makanannya diolah koki mengolah dengan memasak menggunakan wajan, kompor dengan bahan-bahan yang lainnya. Baik. Mungkin bagaimana proses pembuatan produk yang paling digemari tersebut? Pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana proses dan pengolahan produk yang sangat digemari? Kalau dari minuman The Bridge Coffee itu coklatnya pertama-tama coklatnya diseduh pakai air panas. Setelah dicampur dengan SKM, gula cair, diseduh baru dicampurkan bersama dengan es batu, ditambah dengan susu SKM, UHT, susu UHT dengan FN. Terus mungkin kalau makanannya Ibu? Kalau makanannya mie kuah, mie-nya direbus terpisah dulu, baru setelah itu dibikinkan kuah. Kuahnya dicampur ada garam, ada merica, ada penyedap rasa, ada minyak wijen, ada beberapa bahan yang digunakan. Terus untuk pengemasan dari produk tersebut apa yang digunakan? Kalau pengemasannya untuk makan di tempat ya pakai piring, tapi kalau untuk kayak takeaway memang ada dos takeaway-nya. Mungkin bagaimana biaya bahan baku yang digunakan untuk makanan-makanan di sini? Kalau biaya bahan bakunya ke dalam satu produk itu
berkisar 12 sampai 15 ribu. Berapa gaji dan bonus yang biasa diberikan kepada karyawan? Kalau gaji karyawan untuk koki itu 2.300.000. Kalau untuk bonus biasanya bonus tahunan berupa THR. Baik, saya lanjut pertanyaannya. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa untung atau rugi yang diperoleh dalam jangka waktu sebulan saja? Sebulan. Iya. Kalau keuntungannya itu biasanya berkisar 40-60, jadi 40 modal, 60 keuntungan. Jadi kalau umpamanya kita dapatnya sekitar 60 juta satu bulan, ya berapa? 40%-nya itu modal, keuntungannya 40%. Lumayan ya. Iya. Oke. Alhamdulillah lumayan. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita membuat sebuah usaha, biasa itu kita berpikir dulu kan, kayak kita membuat sebuah strategi. Mungkin dari Ibu ada strategi apa dari usaha ini? Kalau strategi untuk saat ini kita pakai yang di sosmed, Ya. karena kan sekarang lagi ini sosmed lah yang paling nomor satu untuk media promosi. Jadi untuk saat ini kita pakai sosmed Instagram atau antara WA anak-anak status atau apa. Ya, memang di area sekarang itu ya, dunia maya gitu kan paling terkenal sekarang. Oke, kalau boleh tahu, media pemasarannya itu lewati apa-apa saja? Kalau media pemasarannya ada yang kayak Gojek, ada Grab, yang untuk saat ini ya itu Grab dengan Gojek. Dan sosial media juga Sosial ya? media, Iya, iya, sosial sosial media media. juga. Oke, saya lanjut lagi. Apa saja seperti yang kita biasa rasakan ini setiap sudah mendirikan sebuah usaha, kita pasti mendapatkan suatu hal impact yang positif dan negatif dari dalam usaha tersebut, gitu kan? Mungkin ada suatu yang perlu dievaluasi dalam usaha ini untuk bisa berkembang lagi ke atas. Iya, seharusnya sebenarnya masih banyak, masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi, terutama yang untuk di dalam Debis Kopinya sendiri. Mungkin pertama menunya masih harus ditingkatkan, masih harus kita bikin menu-menu baru yang lagi viral. Ya, mungkin juga dari pelayanan atau mungkin dari kebersihan atau apa. Tapi untuk sementara ini belum ada sih, tidak pernah sih ada komplain masalah kebersihan atau apa. Cuma mungkin kalau saya ini sebagai owner masih pengen anak-anak tingkatkan Untuk peningkatan menu lagi ya? Iya, peningkatan menu, yang menu-menu lagi viral. Viral. Oke, saya juga ingin mempertanyakan mengenai permasalahan utama dari sebuah usaha ini. Mungkin ada yang menjangkau dari usaha ini bikin sulit. Kalau untuk saat ini selama masa Covid itu kan banyak terutama pelanggannya kurang karena orang kan lagi rata-rata di rumah. Iya. Jadi dari situ, tapi setelah beberapa bulan ini sudah lumayan tapi tetap masih perlu ditingkatkan ya, karena kalau dibandingkan dengan usaha-usaha orang, mereka ramai bagus, tapi kita kan masih harus ditingkatkan. Memang tadi pas berarti ya, karena strateginya itu kita berpapak sama Gojek, jadi Iya. sekarang kan banyak di rumah gitu kan, jadi pas. Pertanyaan selanjutnya,
Menurut Ibu, bagaimana cara agar usaha Ibu bisa berkembang pesat? Kalau untuk berkembang pesatnya, mudah-mudahan dengan cara promosi di sosmed itu atau dengan pesanan online, mudah-mudahan bisa berkembang. Dengan apalagi kalau anak-anak mahasiswa ini sudah mulai aktif, insya Allah, karena mereka kan rata-rata di sini nongkrong, belajar. Pertanyaan terakhir Ibu, apa yang Ibu butuhkan saat ini dari pemerintah Kota Makassar? Kalau yang dibutuhkan dari pemerintah Kota Makassar, support dari pemerintah, masalah pajak lah kalau bisa, apalagi sekarang kan masa-masa sulit ya. Kalau bisa pajaknya dikurangi dulu atau kalau bisa dihapus dulu. Tapi ada Biskopi ikut aturan lah. Apa yang sekarang aturan pemerintah berlaku, kita coba untuk tetap ikut. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberi kita kesempatan untuk diwawancara. Terima kasih.